Oke, makasih. Oke, kita mulai aja. Hari ini adalah pertemuan ke-6 di mana topiknya adalah takeover tactics. Kalau kita lihat di sini ada slide-nya, ada 27 halaman untuk pertemuan 6 dan 7 ya. Jadi kalau secara introduction-nya, takeover tactics ini adalah taktik yang dilakukan oleh pihak A, yaitu pihak yang ingin mengambil alih saham B. Kalau kita tahu 2 minggu pertemuan sebelumnya itu adalah anti takeover defense. Nah, pengertiannya di situ adalah taktik yang dilakukan oleh pihak B supaya pihak A itu tidak jadi mengambil alih pihak B ya. Jadi kita tahu ada 2 yang bisa dilakukan, yaitu yang sifatnya preventatif dan yang satu lagi adalah aktif. Itu adalah pertemuan 2 minggu sebelumnya ya. Kalau yang di sini takeover tactics ini adalah justru kebalikannya, apa sih yang dilakukan oleh A supaya si A itu berhasil mengambil alih B. Jadi kalau di dalam B itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat dirinya tidak worth it untuk diambil alih A, jadi si A mengurungkan niatnya untuk mengambil alih. Nah, ini sebelum dilakukan anti takeover defense, si A ini melakukan hal-hal taktik takeover supaya si B itu tidak melancarkan yang namanya anti takeover defense tersebut. Oke. Nah, learning outcomes-nya itu adalah siswa diharapkan dengan belajar takeover tactics ini bisa mengidentifikasi taktik-taktik atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pihak A, yaitu sebagai pihak yang ingin mengakuisisi B, untuk supaya takeover itu berhasil dilakukan. Kemudian juga dampak terhadap taktik takeover tersebut terhadap shareholder wealth, baik dari sisi shareholder wealth-nya dari perusahaan A ataupun perusahaan yang ingin diambil alih. Karena di sini yang dampaknya itu adalah siapa sih pihak, kalau kita melihat itu kekayaan daripada pemilik sahamnya sendiri ya. Nah, outlines-nya itu ada 4, mulai dari preliminary takeover step sampai ke proxy fight. Oke, mungkin untuk proxy fight ini akan dijelaskan di pertemuan minggu depan ya, sama review dan mungkin sisanya ya yang belum dijelaskan. Oke, untuk pertama preliminary takeover step itu adalah langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh pihak A supaya dalam proses perjalanan waktu ya, mulai dari awal dia ingin melakukan takeover sampai dengan benar-benar dilakukan takeover. Nah, ini secara taktik yang bisa dilakukan oleh pihak A itu ada 3 intinya secara garis besar, yaitu bear hug, tender offer, dan proxy fight. Semakin ke arah 3 itu artinya semakin istilahnya ada sesuatu hal yang harus diperjuangkan, yaitu melalui voting ya. Di sini adalah voting antara pemilik saham yang mempunyai kubu-kubu. Jadi di pemilik saham B sendiri ada kubu yang ingin membuat keputusan, yang satu pro keputusannya A misalkan, yang sekelompok lain mempunyai keputusan yang berlawanan dengan A tersebut misalkan B. Nah, ini untuk melakukan yang mana yang akan dipilih, nah itu harus dilakukan voting di antara pemilik saham B tersebut. Kalau secara singkat, tender offer itu adalah penawaran ya untuk pembelian saham B dengan harga tertentu. Otomatis di sini harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga market. Kemudian dilakukannya dengan periode tertentu, misalnya 1 bulan. Nah, kita sekarang ke bear hug ya. Oke, sebelum ke bear hug, di sini ada stepnya, apa sih, gimana sih si A itu mau ambil alih si B. Yaitu pertama dilakukan yang namanya casual pass. Ini adalah istilah-istilah yang kita bisa sebut di dalam perjalanan untuk mengambil alih suatu perusahaan. Casual pass. Casual pass di sini artinya sebelum pihak A benar-benar ambil alih B, itu dia akan melakukan yang namanya pendekatan kepada pihak pimpinan daripada si target. Nah, ini kalau kita melakukan sifatnya friendly, itu berarti akan si pimpinan itu sendiri akan membuka lebar-lebar bahwa dia itu bersedia untuk mempermudah
jalannya pengambilan alih A oleh pengambil alihan B oleh A tersebut. Nah ini karena di sini teori-teori ini adalah antara A dan B yang mereka rusak lebih bagian untuk berangkas di sisi lain berharap ada yang tersembunyi di situ. Mereka belum percaya kalau isi berangkas itu memang kosong. Tidak lama kemudian tutup berangkas yang lain pun berhasil dibongkar. Tapi memang benar guys, kotak ini ternyata kosong. Mereka pun akhirnya pasrah karena sudah capek-capek membongkar mesin ATM ini. Dua orang pria. Nah, iya. Bocor ya. Oke, saya terusin ya. Casual pass itu tadi artinya kalau misalkan pihak daripada pimpinan si A itu akan mendatangi pimpinan daripada si B, ya, si targetnya itu sendiri. Jadi dia akan melakukan pendekatan secara informal, melakukan meeting kepada pihak B, baik dari asalnya pimpinan perusahaan B itu sendiri, atau dia akan membawa investment bankernya, atau dia menunjuk investment banker untuk mewakili pimpinan daripada A untuk melakukan negosiasi untuk mendiskusikan rencana takeover tersebut. Nah, di dalam casual pass ini pihak A itu mungkin akan membawa yang namanya offer letter atau surat penawaran. Dalam surat penawaran itu disebutkan intensi dari pihak A untuk mengambil alih saham B dengan rencana mungkin disebutkan berapa kira-kira harga yang ditawarkan ke pemilik saham B. Nah, kalau misalkan di situ sudah ada ancar-ancar gitu, itu akan memang akan diambil alih. Jadi langkahnya adalah pertama si A itu akan berusaha mengakumulasi saham daripada B. Jadi diakumulasinya secara perlahan-lahan, jadi tidak langsung diambil secara besar-besaran. Jadi dia akan ambil yang sifatnya mungkin sedikit demi sedikit. Kenapa dia lakukan secara sedikit demi sedikit? Karena di sini kan saham B itu adalah saham yang sudah go public, artinya dimiliki oleh perusahaan oleh masyarakat luas. Nah, kalau misalkan perusahaan atau pihak A itu melakukan pembelian secara saham B tersebut. Jadi di sini masyarakat akan aware, akan ngeh gitu ya, bahwa di sini ada action yang dilakukan oleh suatu pihak, misalnya pihak A, untuk melakukan pembelian atau secara besar-besaran atau ingin menguasai saham daripada B tersebut, atau perusahaan B tersebut ingin dikuasai oleh pihak A tersebut. Jadi kalau misalkan masyarakat sampai tahu seperti itu, otomatis kalau kita sebagai investor, kita ingin memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau misalkan dia tahu si A itu akan membeli saham B, dia akan menghold penjualan saham B tersebut dengan harapan nanti di kemudian hari si A itu kalau ingin memperoleh mayoritas saham B, itu si A itu bersedia membayar dengan harga yang tinggi sekali. Nah, untuk itu disebutnya premium. Jadi kenapa A itu ngumpulin dikit demi dikit adalah supaya mencegah jangan sampai pihak pemilik saham B itu mengetahui rencana daripada pihak A untuk mengambil alih kontrol daripada B, sehingga A itu harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bisa membeli mayoritas saham B. Oke, di sini ada information asymmetry, yaitu informasi yang tidak simetris. Kalau asimetris ini artinya ada suatu pihak yang mempunyai informasi lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain. Nah, ini bisa terjadi apabila suatu pihak A yang ingin mengambil alih kontrol daripada pihak B karena yang rencana pembeliannya cukup besar, yaitu menguasai mayoritas saham B. Jadi di sini si A itu akan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin, setepat mungkin, supaya dia bisa mengevaluasi kira-kira perusahaan B itu seperti apa. Apakah worth it untuk diambil alih? Berapa sih kira-kira harga yang bisa dia tawarkan ke pemilik saham B tersebut. Untuk itu si pihak A itu akan melakukan yang namanya due diligence untuk mengevaluasi, melakukan research
berapakah harta atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan B tersebut. Jadi istilahnya di sini A itu tidak akan membeli kucing dalam karung. Nah, akibat daripada rencana daripada si A untuk ambil alih B, di mana A itu biasanya akan menandatangani yang namanya private and confidential information, supaya dia itu tidak akan menyebarkan informasi yang dia peroleh dalam rangka untuk mengakuisisi B, untuk menyebarkan informasi itu kepada pihak luar yang tidak terkait dengan rencana takeover tersebut. Ya, oke. Kemudian kontes proses di dalam takeover. Kenapa terjadi yang namanya kontes? Kontes itu biasanya itu adalah pertandingan di antara minimum dua pihak ya. Di sini pengertiannya adalah ada yang namanya initial bid, yaitu pihak A yang pertama kali menawarkan untuk membeli saham B. Tetapi di sini ada kemungkinan pihak di luar A itu juga ingin membeli saham B. Nah, ini akan muncul beberapa calon pembeli saham B yang harus dilakukan secara kontes. Nah, pada saat initial bid yang dilakukan oleh A, ada kemungkinan outcomes-nya B menerima penawaran yang diberikan oleh A. Yang kedua, B menolak tawaran tersebut. Jadi kalau ini apa sih kok bisa sampai menerima atau menolak? Itu berarti tergantung daripada harga daripada yang ditawarkan oleh si A tersebut. Selain harga, itu juga ada apakah si A itu menurut B itu adalah pihak yang bisa menjamin akan sesuatu yang B itu tidak akan dirubah secara besar-besaran. Misalkan adanya layoff daripada direksi B atau layoff dipecat gitu ya untuk karyawan dari B, atau ada perombakan secara total, perusahaan B itu akan mau dikotak-atik ya, supaya ceritanya A itu mau memperbaiki kinerja B dengan merubah banyak sekali perubahan yang ingin dilakukan oleh A kepada B. Nah, itu ada kemungkinan pihak B itu tidak memilih A walaupun dia sudah menawarkan dengan harga yang cukup tinggi. Nah, karena misalkan si initial bid itu A dan kemudian diikuti oleh adanya beberapa calon pembeli lainnya seperti C ataupun D, jadi ada additional bidders selain A. Nah, hasilnya ada kemungkinan semua bid yang ditawarkan baik A, C, D, dan sebagainya itu tetap ditolak oleh pihak B. Ada kemungkinan pihak A lah yang menang, yaitu sebagai calon pembeli pertama. Atau yang dimenangkan oleh pihak B itu adalah calon pembeli berikutnya, yaitu mungkin C ataupun D. Nah, reasonnya itu adalah tergantung dari keputusannya adalah dari pihak B. Oke, kemudian ada istilah bid jump. Bid jump di sini karena di sini adalah calon pembelinya lebih dari satu, jadi terjadilah perbedaan penawaran overprice daripada pihak-pihak yang ingin membeli saham B tersebut. Bid jumps ini pengertiannya adalah selisih antara harga penawaran antara satu penawar dengan penawar yang berikutnya. Jadi contohnya, kalau penawar yang pertama itu menawarkan 1M, penawar kedua menawarkan 1,5 M. Nah, bid jumps di sini adalah 500 juta rupiah. Oke, kita menuju ke taktik yang pertama, yaitu bear hugs. Bear hugs ini bahasa Indonesianya adalah pelukan beruang. Nah, di sini disebutkan bahwa apabila si pihak A ini ingin menekan manajemen daripada pihak B sebelum melakukan tender offer, itu biasanya dia akan melakukan yang namanya bear hug. Bear hug itu dilakukan dengan cara bagaimana? Yaitu dengan melakukan kontak kepada pihak direksi dari B, di mana pihak A itu menyatakan keinginan untuk membeli B. Jadi dia itu akan datang ke pihak pimpinan daripada B dan dia menyatakan ekspresi untuk membeli saham B dengan harga di atas market price. Nah, ini dianggap pelukan karena harga yang ditawarkan itu adalah di atas harga pasar. Pada saat si pihak A itu datang ke pihak manajemen B, kalau misalkan dia melihat ada rasa ada resistensi dari pihak pimpinan B,
pihak A itu akan menyatakan bahwa apabila tidak disetujui oleh pihak manajemen, pihak A itu akan biasanya mempunyai rencana untuk datang langsung ke pihak stockholder, artinya kontak langsung dengan stockholder dengan cara melakukan tender offer. Nah, tender offer ini apa? Nanti akan dibahas berikutnya. Jadi ada kemungkinan pihak itu kalau tidak berhasil dilakukan tender offer. Ada kemungkinan juga yang namanya berhak itu dibarengi dengan adanya yang namanya tender offer. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita melakukan berhak itu biasanya tidak ketahuan kira-kira berapa persenkah saham yang bisa diambil di dalam proses yang dilakukan secara berhak tersebut. Jadi tidak ada jaminan bahwa pihak A itu akan memperoleh yang namanya saham mayoritas dari B. Dan tidak jelas berapakah dana yang harus dikeluarkan oleh A, karena di sini terjadi yang namanya negosiasi antara pihak A dengan pihak pemilik saham B yang ingin melepas sahamnya ke A. Karena di sini A bilang kan katanya di atas harga market, tetapi tidak disebutkan berapa sih harganya. Karena antara satu pemilik saham dengan pemilik saham lain pasti mempunyai target price ya untuk yang dia melepaskan sahamnya itu dengan harga yang berbeda-beda. Oke, muncullah yang namanya tender offer. Ini adalah poin 2. Oke, tender offer itu ada 8 ciri-ciri daripada pelaksanaan tender offer. Yang pertama itu harus ada penawaran kepada masyarakat luas, di mana di sini saham B itu adalah merupakan perusahaan B itu adalah merupakan perusahaan go public, di mana pemiliknya itu adalah masyarakat luas yang tersebar luas. Jadi karena itu untuk bisa membeli saham dari pemilik sahamnya berupa masyarakat, itu berarti harus dilakukan yang namanya pengumuman, pemberitahuan informasi melalui surat kabar yang mempunyai omset luas ya. Jadi di sini secara aktif dan tersebar luas pengumuman tersebut kepada pemilik saham masyarakat saham B tersebut ya. Adanya rencana untuk membeli saham dari pemilik saham B tersebut. Kemudian yang kedua, biasanya tender offer itu adalah penawaran saham untuk membeli sejumlah cukup besar persentase daripada saham B. Kenapa? Karena di sini kalau kita melakukan tender offer itu berarti biasanya itu ada cost. Cost-nya lumayan besar karena di sini melibatkan ada yang namanya tim untuk melakukan tender offer. Jadi kita di situ ada biaya misalkan untuk pembuatan prospektus, biaya untuk memasukkan informasi itu ke koran, biaya untuk meng-hire investment banker, biaya untuk meng-hire lawyer dan sebagainya. Nah ini dibutuhkan biaya yang cukup besar. Nah kalau kita melakukan tender offer tetapi jumlah sahamnya hanya sedikit, berarti itu kurang worth it. Nah jadi itu biasanya tender offer itu cukup besar ya saham yang akan dibeli oleh pihak A yang dilakukan lewat tender offer tersebut. Kemudian di dalam tender offer itu disebutkan bahwa pihak A itu akan membeli saham B dengan harga di atas harga market price. Jadi di situ akan terjadi yang namanya premium. Kenapa? Karena di sini diharapkan pemilik saham tersebut akan tertarik untuk melepaskan sahamnya. Karena apabila premi yang ditawarkan itu tidak terlalu besar, mungkin pemilik saham B yang sekarang itu berpikir daripada dia melepaskan sahamnya di saat tender offer, dia lebih prefer untuk menahan sahamnya itu di kemudian hari apabila dirasakan nanti akan ada semacam lompatan terhadap harga saham. Kemudian yang keempat, terms and conditions daripada tender offer itu adalah sifatnya fix. Jadi sudah ditentukan dengan harga berapa, bukan merupakan harga yang dinegosiasikan. Ya. Kemudian yang kelima, di dalam tender offer tersebut itu juga disebutkan maksimum jumlah lembar saham yang akan dibeli di dalam proses tender offer. Jadi di sini misalkan si A itu mentargetkan ingin memperoleh sejumlah persentase komposisi kepemilikan saham di B. Jadi dia akan mentargetkan kira-kira butuh berapa banyak sih jumlah lembar saham yang harus
dia beli. Nah, itu adalah fixed number yang harus dibeli lewat proses tender offer. Apabila pemilik saham B sudah mencapai maksimum number yang akan dibeli oleh A, nah proses tender offer itu akan selesai dengan sendirinya. Kemudian selain jumlah lembar saham yang ditargetkan ingin dibeli, itu juga di dalam tender offer dibatasi periode waktu penawaran tender offer, misalkan sebulan. Jadi kalau udah lewat sebulan berarti pemilik saham tersebut itu tidak bisa menjual sahamnya lagi. Nah, yang ketujuh, pemilik saham B itu adalah subject to pressure. Jadi dia itu akan mengalami tekanan untuk menjual stoknya. Kenapa? Secara nggak langsung pressure-nya ini positif ya, dalam pengertian itu akan diiming-iming akan dibeli dengan harga yang cukup tinggi karena di atas harga market. Kemudian dibatasi waktunya, berarti dia itu akan memikirkan apakah worth it tidak untuk menjual saat ini. Di situ terjadi kompetisi di antara sesama pemilik saham B, karena kalau misalkan dia terlambat menyerahkan untuk menjual sahamnya di proses tender offer dan itu jumlahnya sudah mencapai maksimum, berarti dia sudah tidak bisa menjual sahamnya di atas harga market lagi. Kemudian yang ke-8 di sini kalau misalkan apabila ada tender offer itu biasanya itu mendului atau biasanya setelah itu akan ada proses yang namanya rapid accumulation dari pemilik saham B tersebut. Jadi kalau misalkan dia itu ingin menguasai mayoritas 51%, nanti biasanya ada yang namanya rapid accumulation. Kalau tadi kan initial accumulation kita pelan-pelan, nah ini istilahnya diakumulasi pembelian secara besar-besaran. Oke. Kemudian ada istilah two tender offer step. Nama lainnya adalah two tier ya, tender offer. Di sini pengertiannya adalah A itu melakukan step pertama, yaitu dengan menyatakan ingin membeli sejumlah lembar saham daripada B tersebut. Kemudian setelah memperoleh jumlah lembar saham tersebut yang di dalam step pertama tersebut, pihak A itu akan melakukan second step, atau istilahnya di sini disebutkan back end atau close out transaction. Jadi jumlah lembar saham yang ingin dia ambil alih itu nanti dia akan beli secara keseluruhannya. Nah, itu nanti kita ada yang namanya tender offer sukarela dan tender offer wajib. Oke, reasons dari using tender offer. Kenapa sih kita pakai tender offer? Karena satu alasannya adalah pada saat kita ingin melakukan takeover, tapi di sini tidak ada yang namanya tidak terjadi deal secara friendly. Nah, kalau tidak terjadi deal secara friendly, itu berarti kita bisa lakukan yang namanya tender offer, yaitu kita menawarkan secara luas ya kepada masyarakat yang mempunyai saham tersebut bahwa kita tuh ingin beli loh sejumlah sekian loh dengan harga sekian gitu. Nah, kemudian dengan adanya tender offer itu mempunyai keuntungan dalam hal kecepatan. Kenapa cepat? Karena di sini disebarluaskan pemberitahuan itu kepada masyarakat luas. Diharapkan pemilik saham yang dari masyarakat tersebut mengetahui informasi tersebut dan menanggapinya secara positif, secara cepat, karena artinya dalam waktu relatif dalam sebulan, misalkan periode waktu tender offer-nya, pihak A itu sudah bisa mengakumulasi sejumlah saham yang memang ingin dijual oleh pemilik saham B tersebut. Beda dengan kalau melalui open market purchase. Kalau open market purchase itu berarti kita pembeliannya lewat bursa. Kalau lewat bursa berarti tergantung daripada pihak pemilik saham B apakah mau menjual sahamnya di bursa, ya. Kemudian dengan adanya tender offer itu berarti menunjukkan bahwa deal tersebut itu sudah selesai. Artinya kalau misalkan sudah sebulan itu akan ditutup ya. Berapa sih jumlah lembar saham yang dibeli oleh pihak A tersebut. Jadi akan menyatakan ke yang pemilik saham saat ini dan board-nya bahwa B ini sudah berhasil melakukan tender offer sekian, berapa persen ya. Oke.
Respons dari target manajemen itu ada 4. Apabila terjadi yang namanya tender offer, berarti kan di sini pimpinan daripada pihak B itu kan membaca ya yang namanya penawaran dari tender offer tersebut. Berarti nanti masyarakat luas itu akan bertanya kepada pihak daripada pimpinannya B. Pimpinan B untuk merespons pertanyaan dari pemilik saham B atau apakah mau menerima tawaran yang ditawarkan oleh pihak A tersebut yang dilakukan lewat tender offer. Nah, jawabannya bisa 1, merekomendasikan di accept. Artinya dia akan menyarankan ke pemilik saham B, boleh kamu accept penawaran dari A tersebut. Yang kedua, merekomendasikan bahwa penawaran tersebut itu sebaiknya jangan diambil atau menyatakan rejection. Yang ketiga, pimpinan itu menyatakan bahwa dia tidak punya opsi ya dan sifatnya netral. Dan yang terakhir adalah pernyataan dari pihak pimpinan bahwa dia itu tidak ada posisi dalam hal offer letter tersebut. Ya, untuk tender offer dia tidak mempunyai, dia tidak bisa melakukan take position, apakah itu buy atau sell, ya. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, tender offer itu cukup mahal karena biasanya terdiri dari tim yang terdiri dari investment bank, legal advisor, information agent, depository bank, dan forwarding agent. Oke, di sini investment bank itu adalah pihak bank yang membantu pihak A untuk membuat yang namanya penawaran atau offer kepada pihak daripada si pemilik saham masyarakat secara luas tersebut. Jadi investment bank itu yang menghitung berapa sih kira-kira harga price yang ingin ditawarkan, kemudian dia akan melihat dari sisi bonavitas daripada perusahaan B dan sebagainya. Kalau legal advisor itu dalam hal untuk regulationnya, kalau kita ingin melakukan tender offer, apakah itu sesuai dengan regulation setempat dan sebagainya. Kayak contohnya kan saya sudah sharing ya di dalam bahan tambahan materi, itu ada contoh regulation sehubungan dengan tender offer yang sifatnya sukarela dan wajib di Indonesia. Nah itu bagian law-nya lah yang mencek apakah ini sesuai dengan regulation di Indonesia. Kemudian information agent berarti agent yang menyebarkan informasi atas adanya tender offer tersebut. Depository bank ini adalah pihak bank yang menerima dana untuk diteruskan kepada penjual saham daripada B tersebut. Forwarding agent di sini memforward apapun yang terjadi di antara pihak A dengan pihak calon penjual sahamnya. Oke. Kemudian ada istilah two-tier tender offers. Two-tier tender offers itu nama lainnya itu tadi ya disebutkan ya. Ini artinya ada dua step. Yang jadi stepnya untuk front end loaded tender offer atau two-tier tender offer ini adalah pertama itu namanya dia akan mendapatkan yang namanya superior compensation. Superior compensation itu artinya harganya relatif tinggi. Artinya, contoh yang bisa diberikan itu bisa berupa cash ataupun stok. Tetapi kalau misalkan ini sudah lewat waktunya, first step ini di-follow dengan yang namanya second step. Second step itu biasanya untuk membeli sisa remaining shares-nya. Dan ini yang ditawarkan itu sifatnya inferior, kompensasinya lebih kecil dibanding yang the first step. Contoh kalau kompensasi lebih kecil itu berupa sekuritas, itu berupa subordinated debentures, di mana subdebt ini adalah haknya lebih rendah dibandingkan dengan yang sifatnya common stock. Oke, kemudian empirical evidence on effects of tender offers, di sini disebutkan terdapat strong positive cumulative excess return untuk targets yang sifatnya sukses bid. Tapi yang unsuccessful, yang artinya bids yang unsuccessful, itu bagi target, dia akan kehilangan 10% dari gain pada akhir 60 hari setelah adanya announcement dari tender offer tersebut. Nah itu dari segi target. Kalau dari segi acquiring firm atau pihak yang mengakuisisi,
Untuk successful bid itu gains-nya itu relatif lebih kecil dalam 60 hari setelah terjadi takeover. Nah, untuk unsuccessful takeover itu secara persentase return-nya itu adalah 25% cumulative excess return setelah 60 hari setelah adanya usaha takeover. Kemudian target shareholders itu akan merealisasi positive abnormal returns pada saat terjadi yang namanya pengumuman atas tender offer tersebut. Abnormal returns ini tidak hilang ya, artinya tetap menghasilkan positive response pada saat bid tersebut di-reject oleh pihak daripada target. Kumulatif abnormal returns untuk bidding firms itu tetap ya non-negatif, artinya tetap positif pada saat tidak terjadi perubahan kontrol. Apabila bidder kalah ya, artinya tender offer-nya itu tidak memuaskan, value daripada bidding firms itu akan fall significantly. Jadi kalau kita lihat di sini bidding firms itu adalah pihak B. Pihak B ini akan fall signifikan apabila si bidder itu akan tidak menjadikan proses tender offer tersebut ya. Artinya loses artinya maksudnya bukan tidak jadi, artinya tender offer tersebut yang menjual sahamnya itu sedikit sekali. Oke, sekarang tender offer premium dan director independence. Jadi independent director itu adalah siapa sih? Independent director itu adalah seseorang direksi yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya perusahaan, tetapi sifatnya di sini bukan karyawan dari perusahaan tersebut. Dan dia tidak mempunyai relationship dengan corporation. Artinya biasanya tidak punya saham ya daripada perusahaan tersebut. Nah, kalau independent directors di sini berarti dia itu akan lebih sifatnya lebih mengutamakan shareholder. Jadi lebih hasilnya kalau lebih banyak independent director itu otomatis lebih baik bagi shareholder. Artinya akan memberikan greater return kepada shareholder. Karena diharapkan dengan tender offer tersebut independent director itu tidak merekomendasikan untuk reject. Oke. Takeover premium and shareholders investment horizon. Nah, kalau shareholder investors di sini adalah pihak A ya. Pihak A itu apabila dia sebagai shareholder investor, artinya hanya mau memegang saham B-nya dalam jangka pendek, itu mempunyai insentif yang lebih sedikit untuk memonitor manajemen dibandingkan dengan yang investor yang mempunyai horizon yang lebih panjang. Berarti di sini karena dia tidak terlalu memonitor manajemen, berarti mempunyai insentif yang lebih sedikit untuk bisa karena kalau misalkan take over premium itu kan istilahnya supaya untuk jangka panjang biasanya. Jadi dia itu tidak terlalu memperdulikan apakah nanti take over premiumnya itu adalah tinggi atau tidak. Artinya dia tidak terlalu melihat apakah ini nanti ujung-ujungnya adalah akan mendatangkan takeover premium yang lebih besar di kemudian hari ya. Kemudian do CEO trade premium for power. Ini intinya CEO itu adalah Chief Executive Officer. Berarti di sini ada semacam konflik ya, karena CEO itu tidak mau kehilangan posisinya di perusahaan B. Jadi dia itu akan bersedia hanya menerima, willing to accept ya. Kalau ada tawaran yang sifatnya lower premium kepada shareholder itu dia akan accept, tetapi dia minta supaya posisinya itu di perusahaan yang sekarang ini tidak digantikan. Oke, kemudian are bidders more likely to become target. Ini adalah apabila acquiring firms, yaitu perusahaan yang mau mengakuisisi baik itu sifatnya friendly atau hostile, itu ternyata menjadi target atau menjadi target dari suatu takeover yang lain. Jadi misalkan si A nih ingin mengakuisisi B, dengan perjalanan waktu diskusi atau negosiasi ternyata
si B itu malah yang jadi mengakuisisi A, atau pihak lain yang jadi mengakuisisi A misalkan. Nah, ini akan ditanggapi secara negatif. Tetapi kebalikannya, kalau si A ini berhasil mengakuisisi B, berarti di sini pihak A nilai sahamnya itu akan naik, ya. Oke, kegunaan daripada keuntungan atau kelebihan daripada tender offer dibandingkan dengan open market purchase. Di sini disebutkan ya, kelebihan daripada open market purchase. Kalau di dalam open market purchase itu pengertiannya adalah saham daripada B itu dibeli dengan cara membeli sahamnya lewat bursa. Kalau lewat bursa itu terjadi mekanisme demand supply. Artinya ada penawaran, ada penawaran dan demand ya. Terus dan ada permintaan. Kalau misalkan di sini demand-nya lebih besar daripada supply, itu berarti harga akan naik. Kebalikannya, kalau supply-nya lebih tinggi daripada demand, harganya turun. Nah, kalau misalkan terjadi demand supply ini, berarti cost-nya yang terjadi itu adalah biasanya hanya berupa cost untuk broker aja, yaitu jual beli ya. Kalau kita ingin membeli saham dari masyarakat atau dari pihak lain, berarti di sini kita membayar biaya pembelian. Oke. Beda halnya dengan yang namanya tender offer. Kalau tender offer, biayanya itu seperti yang tadi saya bilang cukup besar. Karena di sini ada biaya misalkan untuk buat prospektus, untuk meng-hire investment banker, untuk meng-hire lawyer dan sebagainya. Ya, itu adalah yang satu advantage dari open market purchase yang merupakan kerugian daripada tender offer. Dan yang kedua, selain cost, untuk open market purchase itu tidak membutuhkan yang sifatnya persyaratan hukum yang kompleks. Contohnya, kalau kita ingin melakukan pembelian lewat bursa, kita hanya buka rekening di suatu perusahaan sekuritas, di mana kita setelah kita sudah punya rekening tersebut, kita bisa melakukan pembelian di bursa dengan melalui broker tersebut. Jadi tanpa ada sesuatu dokumen atau perjanjian antara pihak, misalkan kita pihak A dengan pihak B, karena kita hubungannya adalah dengan perusahaan sekuritas, di mana kita hanya cukup legal requirements hanya membuka rekening tersebut dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Tapi kalau kita ingin melakukan yang namanya tender offer, itu berarti kita mesti menandatangani atau melakukan semacam kontrak gitu ya kepada beberapa pihak yang merupakan pihak investor seperti tender offer team itu. Contohnya kalau kita bekerja sama dengan investment banker, berarti nanti harus ada yang namanya agreement antara investment banker dengan pihak daripada pihak A tersebut. Atau misalkan ada agreement antara pihak depository bank dengan pihak daripada pihak A. Nah, ini akan mengakibatkan banyak sekali legal requirements yang harus kita periksa. Apakah ini nanti ujungnya merugikan atau tidak perusahaan A tersebut, ya? Oke. Kemudian drawbacks dari open market purchase. Di sini merupakan, kalau drawbacks itu artinya kelebihan daripada tender offer, kebalikannya. Kalau di dalam open market purchase, kekurangannya adalah apabila pihak A yang ingin mengambil alih saham mayoritas untuk memperoleh kontrol dari perusahaan B, berarti kita itu harus mengumpulkan paling sedikit 51% saham B. Tapi bayangkan kalau kita ngumpulinya dikit demi sedikit melalui mekanisme bursa, itu otomatis itu akan lebih susah ya, karena kan tergantung kalau di bursa itu ada yang mau jual nggak saham B tersebut. Kalau misalkan
tiap hari pasti kan nggak semuanya bisa langsung kita peroleh 51%-nya tersebut, dan kita tidak tahu ya kapan sih itu kita bisa kumulasi jumlah lembar saham mayoritas tersebut. Jadi istilahnya tidak bisa menjamin bahwa kita itu bisa memperoleh batas minimum saham yang diperlukan untuk bisa menguasai perusahaan B tersebut. Jadi kalau misalkan tidak bisa menguasai sedangkan uang sudah kita keluarkan lewat bursa, berarti di sini posisi kita ada kemungkinan kita masih sebagai posisi yang minoritas. Kalau begitu berarti kesannya kita sudah buang-buang duit tetapi hasilnya tidak sesuai yang sama kita inginkan. Nah ini drawbacks dari open market purchase merupakan kelebihan daripada tender offer. Karena kalau di dalam tender offer di sini ada pengumuman secara luas terbuka bahwa perusahaan itu ingin mengambil atau membeli sejumlah saham yang dibutuhkan untuk bisa dia menguasai saham B tersebut. Ya, oke. Kalau gitu, kalau kita sudah terlanjur, kita sudah menjadi minoritas, ya posisinya minoritas pada saat proses pembelian saham lewat bursa tersebut, apa sih yang kita lakukan? Pertama, kita bisa melakukan tender offer ya, untuk bisa memperoleh tambahan saham yang diperlukan supaya kita menjadi saham mayoritas. Kemudian kita bisa melakukan proxy find, dan terakhir kita bisa menjual minoritas stock position tersebut. Artinya kita sudah tidak berminat lagi untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Oke. Kemudian open market purchase yang sifatnya besar itu akan sulit untuk kita melakukan yang namanya keep secret atau mempertahankan kerahasiaan bahwa kita ingin membeli saham B tersebut. Nah ini apa yang terjadi kalau misalkan sampai terjadi masyarakat aware bahwa kita ingin mengambil alih saham B, itu nanti otomatis sahamnya itu akan meningkat besar. Nah ini untuk caranya bagaimana sih untuk men-tackle supaya tidak beli saham yang mahal sekali? Itu dilakukan yang namanya a street sweep. A street sweep ini adalah si A itu akan bisa melocate atau mengetahui siapa sih pemilik saham yang masih besar saat ini. Nah itu langsung di street sweep. Artinya dia akan kontak orang tersebut dan akan membeli secara langsung dengan menghabiskan large block tersebut. Oke. Kemudian ada istilah arbitrase dan takeover tactics. Siapa sih arbitrase? Arbitrase itu adalah pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari harga beli dan harga jual. Nah, siapa sih arbitrase ini? Kalau dia itu adalah pihak yang aware bahwa pihak A ini ingin membeli saham B. Dia tahu ada opportunity di situ, di mana kalau dia membeli saat ini secara besar saham B, di mana nanti A itu membutuhkan saham yang telah dia beli tersebut, otomatis si A bersedia membeli harganya jauh di atas harga arbitrase itu beli di pasar pada saat ini. Nah, kerugiannya bagi arbitrase adalah apabila misalkan itu rumors ya, ternyata si A itu tidak jadi membeli saham B. Berarti gimana? Si arbitrase itu sudah terlanjur beli saham B dan lumayan banyak. Jadi istilahnya dia akan terpaksa menjual kembali sahamnya, tetapi mungkin harganya lama-lama jadi turun ya. Karena di sini kalau naik itu kan artinya ada suatu rumors atau berita positif misalkan bahwa si A itu mau ambil alih B. Nah itu nanti akan semakin tinggi harganya, semakin mendekati rencana dia untuk men-take over secara mayoritas. Oke, udah sampai sini Prof. Sifan. Oke, sebelum ini saya mau terangin juga yang terakhir adalah tender offer yang sukarela dan wajib. Kalau sukarela itu intinya bahwa ada pihak yang ingin membeli saham yang berupa ya udah issue suatu shares, dan dia ingin menguasai sekuritas tersebut. Tapi kalau yang wajib itu sifatnya bahwa perusahaan kalau telah melakukan take over ya suatu saham yang sifatnya sudah jadi mayoritas atau pemegang saham utama, dia wajib untuk menawarkan
remaining shares, jadi saham yang sisa yang berada di masyarakat dengan harga yang sama pada saat dia melakukan take over dari pihak yang dilakukan take over tersebut. Jadi ini adalah untuk prinsip ekualitas ya, keseragaman atau prinsip secara adil dan fair kepada pemilik saham terbuka tersebut atau masyarakat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, sudah 17:10. Nanti saya teruskan di minggu depan di Proxy Fight dengan saya ulang ya, review dari pertemuan 1 sampai 7. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya sudahi. Terima kasih semuanya, selamat sore semuanya, semoga pada sehat ya menjelang UTS. Terima kasih semuanya, salam. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.